Salah satu berita yang paling membahagiakan walaupun telat ya gue dengernya di lebaran ini adalah Ruben Onsu akhirnya mualaf. Kenapa gue bahagia banget? Karena kalau seseorang jadi mualaf itu dalam kepercayaan Islam dosanya itu di-reset lagi jadi nol, jadi seperti bayi baru lahir. Mungkin di sisi lain banyak orang yang kayak, ih kok enak banget ya dia tinggal syahadat terus dosanya langsung jadi nol gitu. Tapi teman-teman sadar gak sih orang mualaf itu gak simsalabim seenak itu loh. Kalau kita lihat nih dari Ruben Onsu, dia tuh langsung dikasih cobaan yaitu keretakan keluarganya. Atau mungkin teman-teman pernah dengar ada orang yang abis mualaf itu tiba-tiba bangkrut kayak diuji gitu sama Allah kesetiaannya. Tapi sekali lagi hebat banget si Ruben Onsu tuh mau kayak menjemput kebenaran gitu. Alhamdulillah, welcome to Islam. Dan gue happy banget karena beliau adalah salah satu idola masa kecil gue dulu pas masih SMP. Dia tuh dulu jadi kayak MC Mama Mia gitu dari dulu. Izinkan saya untuk bisa melamar dirimu untuk menjadi istri saya. Buat saya, I really appreciate it. Iya, rame banget di kantor. Lu jadi mau dilamar, mau kawin sama dia? Beneran? Anak lu udah setuju? Tapi saya berubah karena saya ingin bersama dengan dia. Dan itu juga mungkin harus saya lakukan. Allah takdirkan ada suami yang menjadi imam, udah tinggal ngomong soal, kamu butuh apa sayang? What do you need from me? Halah, dia itu mu'alaf cuman gara-gara pernikahan doang. Brother, sister, kita di dalam Islam menganut sebuah hukum yang benar-benar paten. Namanya adalah nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi sesuatu terhadap apa yang tampak. Perihal hati seseorang, kita tidak berhak ikut-ikutan. Diceritakan salah satu sahabat Rasulullah bernama Usama bin Zaid. Dia sedang adu jotos, bersama orang kafir, bersama orang yang sedang memusuh Islam. Beneran adu jotos, tas. Lalu di akhir pertarungan, Usama bin Zaid memenangkan pertarungan tersebut. Hampir saja pedangnya itu akan ditebas kepada si kafir tadi itu. Si kafir tadi itu langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berdasarkan nalar pribadi kita pasti menganggap bahwasanya orang ini dia masuk Islam cuma gara-gara takut sama pedang kan. Soalnya hampir mau dibunuh tiba-tiba syahadat, sebelumnya kemana aja nih orang. Ternyata Usama bin Zaid menusuk orang tersebut dan orang tersebut mati. Lalu cerita ini didengar langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, kenapa kau menebasnya padahal dia telah bersyahadat di hadapanmu? Kemudian Usama bin Zaid berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia itu sebenarnya bersyahadat bukan gara-gara pengen beneran bersyahadat, tapi gara-gara takut sama pedangku. Dan Rasulullah SAW kemudian murka, marah besar. Apakah kamu telah membelah dadanya sampai kamu tahu bahwasanya dia tidak benar-benar ingin menyembah Allah dan mempercayaiku sebagai utusan terakhirnya? Begitu bahasanya. Berdasarkan cerita ini, kita sebagai umat Islam mendapatkan satu pelajaran bahwasanya kita hanya berhak menghukumi seseorang berdasarkan apa yang tampak. Dia syahadat, oke, dia Islam. Kita menghukumi dia sebagai orang Islam. Tapi dia cuma gara-gara pernikahan, bodoh amat, kita gak menghukumi itu. Ada orang masuk Islam atau ada orang keluar dari Islam, penyebabnya apapun, kita hanya berhak menghukumi apa yang tampak. Perihal hati, itu dibawa kendali Allah, bukan dibawa kendali kita. Barakallahu fikum. Ruben Onsu sudah mualaf. Kapan Anda mualaf, Mas Bro? Pertama, Indonesia adalah negara yang menjamin warganya untuk memeluk agama yang diyakini. Jadi apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kalau Anda meminta saya meninggalkan keyakinan kepada Kristus Yesus hanya karena Ruben Onsu, maka ini adalah sebuah pemikiran yang sangat lucu. Yesus Kristus itu punya 12 murid yang kesemuanya adalah rasul. Dan salah satu yang mengkhianati dia adalah Rasul Yudas. Kalau Yudas yang merupakan seorang rasul yang berkhianat tidak membuat iman saya bergeming, apalagi hanya seorang Ruben. Lagi pula sejak kapan seorang Yudas menjadi panutan? Panutan kami bukan Yudas, panutan kami itu Petrus, Rasul Paulus, orang-orang yang mempertahankan iman kepada Kristus Yesus apapun yang menjadi taruhannya. Jadi gara-gara pembahasanku menanyakan benar gak Ruben Onsu itu mualaf, jadi banyak serangan gitu kan, banyak serangan, bahkan aku juga dituduh lah gitu, bukan dituduh ya, sampai orang mikirnya aku juga non muslim gitu, karena mungkin nama akunku itu Simatupang kan Batak. Jadi orang-orang di luar sana banyak menyangka kalau orang Batak itu kebanyakan non muslim. Iya, opung-opung kami pun banyak non muslim, tapi kami saling menghormati, tetap bersaudara gitu kan.
tidak pernah saling menghina gitu ya. Agama mereka ya agama mereka, agama kami agama kami. Kami tetap bersosial yang baik, bersilaturahim yang baik sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang seharusnya saling menjaga gitu kan. Kalau masalah kayak gini itu kan pribadi-pribadi, tergantung hati kita, keyakinan kita kemana, mana yang menurut kita benar gitu. Jadi jangan salah paham. Oh gara-gara ini kalimat yang kayak gininya orang itu marah sama aku. Baguslah gitu. Sebenarnya baguslahnya itu bukan untuk baguslah dia meninggalkan agamanya nggak benar, bukan itu. Karena kan yang ku tahu kalau Ruben Onsu itu lagi dekat sama seseorang wanita muslimah yang berhijab, ya kan. Jadi kalau dia mendekati seorang wanita muslimah yang berhijab, ya memang seharusnya dia kalau memang dia ada perasaan kedekatan, dia harus jadi mu'alaf juga gitu. Jadi jangan jadi simpang siur perbedaan agama gitu. Nanti terakhirnya itu tidak baik kesannya gitu kan. Mereka berbeda keyakinan, yang satu berhijab, satu dengan keyakinan yang berbeda, kurang enak juga didengar gitu kan. Bukan berarti saya menjelekkan agamanya sebelumnya. Ya, bisa jadi Ruben Onsu ini tidak taat dengan agama sebelumnya. Tidak taat, tidak sepenuhnya dia meyakini, makanya masih berpindah-pindah. Dia mencari kebenaran untuk dia. Mungkin di sini dia temukan, kalaupun itu dia benar menjadi seorang mu'alaf. Tapi kalau nggak benar pun ya nggak apa-apa juga kan. Nggak usah pala kita yang baper gitu. Dia pun seorang artis public figure gitu. Kalau disoroti ya itu hal-hal yang lumrah. Tidak apalah perlu didebatkan. Tanya aja langsung sama dia. Gimana cara menanyanya? Emang kita sedekat itu? Manalah mungkin ya kan. Karena kita pun melihat kejadian itu kan di konten-konten mereka juga. Jadi pun kita mengomentarinya itu juga memastikan juga di konten-konten gitu. Dan pas saat itu saya kebetulan lagi makan sama istri saya gitu ya. Saya lihat-lihat gitu. Apa betul Ruben Onsu mu'alaf? Jadi buat lay-lay itu yang non-muslim, tidak pernah terbersih di hati saya itu untuk menjelekkan agama-agama lain atau menjelekkan agama Ruben Onsu sebelumnya. Saya pun banyak saudara-saudara saya juga non-muslim, teman-teman saya non-muslim, kami itu akur berdampingan. Teman kerja saya pun banyak yang non-muslim dekat sama saya. Pas lagi dia butuh ke gereja, itu saya antarkan gitu. Begitu saya juga waktu kerja pas hari Jumat gitu, dia tungguin saya sholat Jumat. Begitulah kami saling menjaga, menghargai keyakinan kami masing-masing. Ya, janganlah kita menebar kebencian, karena Indonesia ini juga kan agamanya beragam. Jadi orang yang beragama itulah pondasi kita sebagai manusia yang saling harus menghormati, mengasihi gitu, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya yakin dan percaya semua agama itu mencintai kedamaian gitu, mencintai keharmonisan gitu. Tidak ada yang saling menjatuh-jatuhkan gitu. Pasti kebaikan, ajarannya itu adalah kebaikan. Namanya juga agama, keyakinan kan, tidak mungkin menjerumuskan hamba-hambanya atau umatnya gitu ya teman. Tolong jangan masuk Islam sebab nak kahwin, tapi masuklah Islam sebab anda betul-betul dah kaji dan yakin dengan kebenaran agama Islam. Tahu tak kenapa saya tak nak anda masuk Islam sebab kahwin? Pertama, kalau anda dah bercerai atau ada masalah rumah tangga, anda sudah pasti nak kembali pada agama asal. Lalu ia akan mencemarkan nama agama saya sebab orang akan cakap, oh patutlah ramai masuk Islam. Rupanya sebab kahwin, bukan sebab dapat hidayah pun. Kedua, Islam di Malaysia ni akan dilihat seperti perniagaan. Kau nak kahwin, kau masuk Islam dulu. Kalau pasangan kalian tu boleh didik kalian ajaran Islam yang betul, tak apalah. Ni kalau dia pun liberal dan tak praktikkan agama Islam, kan jadi masalah tu. Ketiga, kalau anda nak murtad semula, kan susah nak kena keluar masuk mahkamah. Lepas tu kena tohmah oleh orang Muslim yang jahil. Itu belum lagi kalau anda dah mati, nak ke bumi cara Islam atau agama asal anda, gaduh lagi. Ni pun menyusahkan diri anda tau. Keempat, kalau anda dah ada anak pula macam mana? Tak pasal bergaduh nak ambil anak tu kan?
Akhirnya jadilah isu perkauman, isu agama. Lepas tu ahli politik iblis pun cucuk bagi hangat.